Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Nigusti Ayu Putu Widiastari dengan NIM 501403058 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi sesi ke-9 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan di Berbagai Negara. Dengan pertanyaan yang telah terlampir, ada 3 pertanyaan. Jawaban pertanyaan nomor 1. Masalah pendidikan di negara maju dan relevansinya dengan lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru di SD Impres 2 Nambaru yang berada di Desa Nambaru, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, saya merasakan adanya beberapa masalah pendidikan yang juga disoroti dalam artikel ilmiah mengenai ketidaksetaraan pendidikan di negara-negara OECD. Persamaannya yang pertama, ketidaksetaraan akses. Artikel tersebut menyoroti bagaimana ketidaksetaraan sosioekonomi memengaruhi akses terhadap pendidikan berkualitas. Di sekolah saya melihat bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber belajar tambahan, seperti bimbingan belajar atau buku-buku penunjang yang dapat memengaruhi prestasi mereka. Kedua, kesenjangan prestasi. Artikel tersebut juga membahas tentang kesenjangan prestasi antara siswa dari latar belakang yang berbeda. Di sekolah saya, meskipun ada berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan ini, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi akademik antara siswa dari kelompok sosioekonomi yang berbeda. Perbedaannya, pertama, konteks budaya. Salah satu perbedaan utama adalah konteks budaya. Dalam artikel tersebut, membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara OECD yang memiliki budaya dan sistem pendidikan yang berbeda dengan Indonesia. Misalnya, masalah imigran yang disebutkan dalam artikel mungkin tidak seberapa signifikan di lingkungan sekolah saya dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang lebih relevan dengan konteks lokal. Kedua, fokus kebijakan. Perbedaan lainnya adalah fokus kebijakan, dan artikel tersebut membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara OECD untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan. Di Indonesia, fokus kebijakan mungkin berbeda, dengan penekanan pada aspek-aspek seperti pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil atau peningkatan kualitas guru. Jawaban kedua, upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul 7 BMP MPDR 5302. Artikel tersebut menguraikan bahwa negara-negara OECD mengatasi masalah pendidikan melalui berbagai kebijakan yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama, menurut Choi dan Zhang, tahun 2021. Yang pertama, mengatasi ketidaksetaraan di sekolah dasar. Negara-negara OECD berupaya untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas di tingkat sekolah dasar. Kedua, reformasi program dukungan untuk mahasiswa. Negara-negara OECD mereformasi program-program dukungan untuk mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketiga, pengakuan keberagaman migran. Negara-negara OECD mengakui pentingnya mengakomodasi keberagaman migran dalam sistem pendidikan. Keempat, legislasi mengenai ketidaksetaraan pendidikan. Negara-negara OECD membuat undang-undang untuk menjamin kesetaraan dalam pendidikan. Kelima, promosi perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Negara-negara OECD berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan yang dapat berdampak positif pada pendidikan anak-anak mereka. Keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, terletak pada pembahasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengatasi masalah pendidikan. Modul 7 membahas tentang berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang berbeda untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan dasar. Artikel ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana negara-negara OECD menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut.
Jawaban nomor 3, sistem pendidikan di Jepang dan pencapaian skor PISA yang tinggi. Sistem pendidikan di Jepang dikenal karena penekanannya pada kurikulum yang komprehensif dan terpusat, serta budaya belajar yang kuat. Beberapa aspek penting dari sistem pendidikan Jepang yang berkaitan dengan kurikulum dan pencapaian skor PISA yang tinggi adalah: pertama, kurikulum nasional yang terstandarisasi. Jepang memiliki kurikulum nasional yang terstandarisasi yang dikenal sebagai Course of Study. Kurikulum ini menetapkan standar minimum untuk semua sekolah di seluruh negeri, memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas terlepas dari lokasi atau latar belakang sosioekonomi mereka. Kedua, penekanan pada keterampilan dasar. Kurikulum Jepang menekankan pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika. Hal ini membantu siswa untuk membangun fondasi yang kuat untuk mempelajari di masa depan. Keempat, fokus pada pembelajaran holistik. Selain keterampilan dasar, kurikulum Jepang juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan fisik siswa. Hal ini membantu siswa untuk menjadi individu yang seimbang dan berpengetahuan luas. Dan yang terakhir, budaya belajar yang kuat. Jepang memiliki budaya belajar yang kuat, di mana pendidikan sangat dihargai. Siswa diharapkan untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang baik di sekolah. Dengan demikian, pencapaian skor PISA yang tinggi oleh siswa Jepang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor ini. Kurikulum yang komprehensif dan terpusat, penekanan pada keterampilan dasar, fokus pada pembelajaran holistik, dan budaya belajar yang kuat semuanya berkontribusi pada keberhasilan siswa Jepang dalam PISA. Ibu dosen yang terhormat, demikianlah pemaparan jawaban diskusi sesi ke-9. Jika ada jawaban yang kurang dan berlebihan, sebelumnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.